ini dan yang kritik ya, yang penting gitu ya, kritikal untuk mencapai kesejahteraan anak gitu. Dan memang beberapa tahun terakhir saja riset dan advokasi kami kemudian mulai bersentuhan langsung dengan sekolah, bersentuhan langsung dengan kementerian dan lembaga dan juga teman-teman yang disampaikan di pagi ini ya, non government organizations ya apapun itu bentuknya, untuk sama-sama menguatkan sistem ekologi ya, ekologi sistem pendidikan, dan sama tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan anak. Jadi tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan pagi ini jadi sesi yang baik gitu ya, karena buat kami tadi yang disampaikan, kami ingin banyak sekali belajar sebenarnya dari teman-teman lain tentang apa sih dan bagaimana sih kita sama-sama bisa berkolaborasi atau melakukan riset yang lebih bermanfaat, berdampak gitu ya, dan juga advokasi untuk isu-isu pendidikan. Jadi mudah-mudahan ini jadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk berdiskusi tadi, berbagi, dan mudah-mudahan nanti akan berlanjut gitu ya, dan banyak dampaknya. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan lagi, lanjutkan lagi kepada Dana. Terima kasih. Terima kasih Bagas atas sambutannya ini, sangat memandu semangat kita gitu ya, diskusi pagi ini luar biasa sekali. Saya punya pantun sebenarnya. Yes. Bahan roti namanya ragi, kalau gunung namanya rinjani. Tidak perlu menunggu lama lagi, kita mulai saja diskusi ini. Bagas sih sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Bagas. Sebelumnya mungkin saya juga ingin menceritakan gitu ya, kenapa tadi Bagas sudah menjelaskan kenapa akhirnya kita juga mengadakan diskusi ini gitu ya. Tapi mungkin untuk menegaskan ulang gitu ya, kenapa akhirnya kita puskapa gitu ya, mungkin anak kenapa tiba-tiba ke pendidikan ya, walaupun berkaitan sih, tapi akhirnya juga selama 1 tahun belakang memang puskapa ini sedang menjalankan sebuah program gitu ya, yang didanai oleh pemerintah Kanada dari KIX gitu ya namanya, tapi kita fokusnya ke pencegahan kekerasan. Mas Lisin juga salah satu advisor community kami, terima kasih sudah datang Mas. Jadi selama 1 tahun kebelakang ini kami banyak melihat gitu ya, kok pembelajaran soal pendidikan ini banyak dan isunya semakin kompleks. Dan ketika kita coba untuk melihat gitu ya, bagaimana kerja-kerja teman-teman dari NGO, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil lain, kita semakin paham bahwa ternyata isunya semakin kompleks dan tantangannya juga semakin banyak gitu, yang akhirnya membuka mata kita bahwa ini kita perlu belajar lagi deh, gimana sih caranya kita tadi bisa untuk scale up atau mungkin memperluas dan memperdalam dampak atau impact dari yang proposal-proposal ide dari organisasi masyarakat sipil, kemudian lembaga riset, think tank, dan juga mitra pembangunan lainnya gitu ya, untuk mendorong gitu ya bagaimana sih adanya perubahan-perubahan yang baik di Indonesia. Dan karena itulah mungkin kita ingin banyak lebih mendengar, lebih belajar, dan juga mengundang rekan-rekan sekalian untuk sama-sama mendiskusikan kira-kira sebenarnya bagaimana sih cara yang baik gitu agar inovasi pendidikan yang mungkin sudah disiapkan oleh kita semua gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan di sini pasti punya program-program inovasi-inovasi pendidikan yang dengan pendekatan baru, ide-ide baru, tentu itu juga bisa mendorong dan juga bisa memberikan input gitu ya bagi puskapa secara khususnya untuk bisa mengetahui how to-nya gitu ya, meyakinkan government untuk mengatur kebijakan. Tanpa berlama-lama, saya juga ingin mengundang pembicara kita yang pagi hari ini sudah datang jauh-jauh dari Depok dan juga sudah datang jauh-jauh ke Depok dan juga sudah duduk bersiap di negeri yang ada jauh di sana. Yang pertama adalah Kak Maria Teresia sendiri sebagai Project Manager dari Artikel 33. Kalau kita Kak Maria sudah banyak sekali pengalamannya. Terakhir juga tadi juga sempat ngobrol, Kak Maria juga sudah aktif di pendidikan, bahkan juga di sektor privat. Terakhir mungkin kalau di sektor publik sudah masuk ke ini yang Kapoltek Indonesia, kemudian juga tadi saya mencatat soal proyek-proyek mengenai rapor pendidikan, platform pendidikan, dan sebagainya. Beri tepuk tangan untuk Kak Maria. Yang kedua ada Kak Stefani Pascalia Tolsan.
Kak Stefani ini merupakan salah satu peneliti Puskapa juga dengan pengalaman kerja sangat luar biasa, banyak sekali dan beliau juga sebenarnya merangkap sebagai monitoring, evaluasi dan learning spesialis kita, gitu ya. Selama di Puskapa yang saya tahu, Kak Stefani juga sudah banyak bekerja di isu kekerasan terhadap anak, gitu ya. Sampai terakhir juga Kak Stefani turut mengawal gitu ya implementasi program KIX dengan Puskapa dan kalau nggak salah juga sempat juga gitu ya terlibat dalam beberapa proyek namanya Symphonic Research dan Data Statistik ya Kak. Kak Stefani boleh berikan salam terbaikmu Kak? Boleh bantu ya? Halo, selamat pagi dari negeri nun jauh di sana. Ya, selamat malam. Ya, selamat pagi. Em, Semoga diskusi hari ini bisa berjalan dengan seru, hopefully, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman Puskapa punya. Halo, salam kenal untuk yang belum kenal. Untuk yang sudah kenal, saya rindu loh. Makasih banyak Kak Stefani. Oke, sebenarnya itu lagi pembicara kita, cuma kebetulan beliau oh, sudah Mas Pandu, halo. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Mohon maaf, saya masih di jalan, tapi ya semoga saya bisa sampai di sana tepat waktu. Ya, salam kenal semuanya. Saya Pandu dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Ya, terima kasih Mas Pandu. Hati-hati di jalan, kami dulu rekan di sini. Oke, tanpa memulai lagi mungkin kita tadi sudah banyak menyampaikan kenapa akhirnya Puskapa mengadakan diskusi ini dan juga ingin apa namanya mendengarkan gitu ya banyak dari Kak Maria, Kak Stefi dan Kak Pandu. Tapi mungkin untuk yang pertama saya ingin memberikan kesempatan dulu untuk Kak Maria ya, gitu. Karena kebetulan memang artikel 33 kemarin sepertinya sudah punya sebuah program mengenai Safe School dan kita juga ingin tahu lebih banyak bagaimana strateginya artikel 33 gitu ya dalam scale up gitu inovasi yang memang sudah disiapkan. Pada Kak Maria, waktu depan saya persilakan. Saya duduk aja kali ya. Ya, Boleh. Ya. Ya. Pertama-tama perkenalkan saya Maria, saya dari Artikel 33, mungkin saya banyak beberapa muka familiar, sering meeting bersama, sering bertemu gitu ya. Saya mungkin di sini saya mau cerita pengalaman kami. Proyek ini itu ada dari kita mulai dari Juli 2024 sampai dengan Januari 2025. Nah, di sini kami tuh bagaimana sih kita menciptakan safe schools lewat anti bullying movement. Kami bekerja sama dengan CPRI. Jadi proyek ini kami lakukan di Jakarta dan di Bandung. Nah, ini adalah theory of change dari proyek ini, di mana kami itu outcome yang kami harapkan itu supaya kesadaran dan pemahaman murid itu tentang bullying sama tercipta aktivitas murid dalam mengurangi kasus bullying. Jadi di mana harapannya adalah kasus bullying di sekolah itu berkurang secara signifikan. Kalau kita tahu kan sekarang kayaknya bullying dari anak TK juga kok kayaknya udah ngeri ya kalau kita lihat di sosial media kan kita juga biasanya zaman dulu zaman saya sih mungkin namanya sih masih muda ya zaman saya mungkin kayaknya nggak sebanyak itu gitu. Tapi ini kok kayaknya sekarang ya mungkin karena sosial media juga udah mulai banyak dan gampang sekali akses. Oke, nah ini adalah alur tahapan kegiatan. Nanti saya akan ceritakan satu persatu. Ini yang kami lakukan mulai dari FGD, kami melakukan study baseline, mengembangkan modul yang nantinya kami akan bagikan, yang sudah kami bagikan, kemudian kami melakukan workshop, lalu kita mengadakan study outline, dan kita melakukan awarding dan diseminasi. Oke. Pertama-tama kami mematangkan isu, karena ternyata terdapat berbagai definisi dan interpretasi yang jadi akhirnya pengertiannya itu nggak sama, terutama di bullying verbal. Jadi masih pemahamannya itu masih bervariasi. Oke, ini study baseline, ini baseline dan inline. Ini kami langsung saja. Jadi respondennya 130, ini kita lakukan di Jakarta. Nextnya, ini kami lakukan juga di Bandung. Oke, nah kami membuat dua buah modul. Jadi ada versi untuk ketika kami melakukan workshop, dan ini yang kami bagikan juga kepada sekolah-sekolah, dinas pendidikan, guru dan murid. Oke, ini kami melakukan workshop. Jadi kami melakukan intervensi. Awalnya kami melakukan workshop. Nah,
workshop ini workshop di Jakarta, foto selanjutnya di Bandung. Kami tuh melakukan, jadi kami tidak mau satu arah. Jadi pertama memang kami melakukan pemaparan buat guru dan siswa. Jadi pesertanya adalah guru dan siswa. Kenapa kami satukan? Karena siswa itu harus didampingi oleh guru. Jadi nggak boleh tanpa gurunya. Jadi akhirnya kami satukan. Tentu materinya kami sesuaikan. Nah, di sini kami membuat materi yang interaktif supaya mereka nggak bosan. Mereka nggak bosan, jadi kami ada permainan-permainannya, kemudian kami bentuk kelompok-kelompok. Jadi di sana bukan hanya materi satu arah. Jadi diharapkan dari permainan-permainan ini yang dilakukan atau kerja kelompok ini mereka tuh bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan bullying dan berbagai macam bullying. Nah, kemudian setelah itu kami juga narasumbernya kami ada juga dari sekolah mereka. Jadi bagaimana sih melakukan kampanye? Jadi di sini kan kami mau setelah dari sini mereka ngapain sih? Nah, kami mau mereka punya aksi kolektif. Jadi mereka di situ mereka membuat rencana. Jadi berkumpul guru dan siswa, mereka berkumpul jadi satu kelompok, mereka membuat guru mau melakukan apa, siswa mau melakukan apa. Nah, tentu di materi ada narasumber kami yang gimana sih cara melakukan kampanye melalui sosial media. Bisa bentuknya apa saja, terus untuk guru apa saja sih yang bisa dilakukan. Nah, kalau anak-anak kan zaman sekarang masih semua punya sosial media. Nah, jadi kami tadi kalau ada di sebelumnya itu ada tentang awarding, kami tuh bikin semacam mereka kan adalah agents of change dari sekolah masing-masing. Jadi kami tuh bikin semacam penilaian. Jadi mereka melalui kanal apa saja, kemudian berapa banyak mereka postingnya, kemudian apa saja yang mereka lakukan itu setiap mereka, jadi kami sudah punya grup-grupnya. Jadi setiap kali mereka melakukan intervensi itu mereka post di grup. Oh, kami hari ini ngapain, dan segala macam. Kemudian selanjutnya, oke, ini ada rank boardnya. Jadi seminggu sekali itu kami melakukan monitoring. Udah ngapain aja sih gitu loh. Kemudian apa kendalanya, dan kami juga mengumpulkan semua dokumennya untuk penilaian. Walaupun pada akhirnya tuh award itu semua mendapatkan award. Jadi semua mendapatkan plakat sebagai apresiasi apa yang telah mereka lakukan. Harapannya kan dengan mereka mulai dari agents of change itu akan menularkan ke teman-temannya. Kemudian bisa jadi dilihat oleh teman-teman di sekolah lain, itu akan ditularkan juga. Gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun kampanye, postingan apapun yang mereka buat itu adalah yang kami apresiasi. Bahwa itu mereka ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang memahami bullying itu apa sih gitu. Kemudian kenapa nggak boleh melakukan bullying dan lain-lain berdasarkan kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Ya. Nah, selain itu kami juga melakukan roadshow karena ada beberapa sekolah yang diam-diam aja. Tapi kan kami nggak mau langsung ke dinas pendidikan, Pak ini sekolahnya nggak kerjaan apa-apa nih gitu kan. Jadi kami kami melakukan roadshow ke beberapa sekolah yang dirasa, oh ini kayaknya agak pasif. Kami tanya, apa sih tantangannya gitu loh, kenapa mereka tuh nggak melakukan apa-apa. Ternyata setelah kami gali, ya kan kita nggak ada anggarannya ya buat bikin acara ini. Padahal kan sebetulnya kami tidak meminta untuk harus bikin sesuatu yang heboh gitu, sesuatu yang besar dan membutuhkan biaya. Tapi bisa digabung dengan acara-acara lainnya. Gitu. Jadi kami gali apa kendalanya, apa segala macam. Jadi ternyata masih ada kebingungan. Ini tuh kita harus ngapain, dan rata-rata sih kalau dari guru kan nggak ada biayanya. Jadi kami nggak punya biaya untuk melakukan sesuatu gitu, untuk bullying. Lanjutnya. Oh, sorry. Oke. Nah, ini contoh-contoh praktik baik. Jadi ini SNPN 97 ini lumayan menurut secara saya subjektif. Ini lumayan mereka tuh sampai punya deklarasi anti bullying. Jadi mereka tuh berkumpul rame-rame di lapangan itu mereka melakukan deklarasi anti bullying. Nah, ini dan mereka tuh bikin poster, mereka bikin film. Kemudian mereka tuh ada diskusi sesi berbagi, permainan kerjasama, pelatihan guru dan staff.
Selain itu mereka juga tentu saja guru-guru melalui grup WhatsApp lainnya. Jadi SNPM ini cukup aktif. Jadi saya ada contoh, ada 3 sekolah yang kami rasa cukup niat gitu untuk melakukan kampanye ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini contoh lainnya adalah dari SNPN 218 Jakarta. Nah, ini mereka cukup aktif, mereka bikin mading, poster, stiker, pembatas buku. Kami ketika kami datang ke sini, kami dikasih 1 kantong. Mereka bikin kayak gantungan kunci, poster buat, kalau enggak buat di selipan buku gitu. Kemudian mereka bikin podcast infografis, buku, dan film pendek. Jadi ternyata setelah kita lihat, ini jago juga ya gitu. Mereka bikin film pendek, menurut saya bagus. Jadi mereka bikin film-film pendek, mereka sebarin, mereka post di sosial medianya, dan dengan tujuan anti bullying ini gitu. Mereka bikin ceritanya sendiri gitu. Tentu didampingi oleh guru. Tapi ketika kita tanya, ternyata mereka bikin ceritanya tuh mereka bikin sendiri. Mereka bikin sendiri, mereka syutingnya juga mereka sendiri gitu, dan ternyata sangat kreatif. Nah, ini kalau dari Bandung. Nah, ini mereka bikin poster-poster, kemudian mereka berkumpul di lapangan gitu. Mereka kayak bikin simulasi bullying itu. Nah, mereka berkumpul di lapangan, terus kayak mungkin tidak sebesar yang deklarasi SMPN 97 tadi, tapi mereka bikin acara di tengah lapang di sekolahnya. Nah, terus ini juga mereka bikin lomba poster, jadi supaya temanya stop bullying, terus mereka juga ada YouTube-nya. Ya. Selanjutnya, nah ini dari hasil setelah dilakukan intervensi tadi, dilakukan pengukuran terhadap online-nya. Dan hasilnya pemahamannya baik siswa maupun guru itu meningkat. Kemudian tentang pemahamannya juga tentang bullying verbal, tadi kan di awal saya sempat sampaikan bahwa bullying verbal itu yang masih pemahamannya masih kurang dipahami. Nah, itu juga peningkatannya paling signifikan. Kemudian bullying sosial yang kenaikan sementara, yang cyberbullying itu agak stagnan. Oke, ini juga untuk pemahaman berdasarkan gender dan jenjang. Lanjut. Oke, nah ini juga penurunannya. Jadi untuk pengalaman dia bullyingnya itu menurun. Jadi dari baseline ke endline itu menurun. Kemudian dari berdasarkan jenjang juga menurun. Oke, nah itu mungkin pengalaman dari kami. Ini ada sedikit video, agak sebenarnya nggak pendek-pendek amat. Setelah saya lihat ternyata agak 4 menit. Jadi recap dari kegiatan kami dari awal sampai akhir itu seperti apa sih, supaya ada gambarannya yang kami lakukan di Bandung dan Jakarta. Jadi disertai pelecehan di salah satu SMA elit di Jakarta Selatan. Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan 5 remaja perundungan sebagai anak berhadapan dengan hukum. I hope that you all have an amazing Lu bisa Saya langsung media kami ini membuat
Kegiatan yang digerakkan terhadap bullying verbal. Jadi kalau bullying fisik kekerasan Ya. Itu kira-kira recap kegiatan kami dari sekitar bulan Juni 2024 sampai dengan awal tahun ini. Itu yang artikel 33 sudah lakukan. Dari saya itu aja. Perlu pakai pantun, Mas? Pergi ke Depok tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Reflection soalnya nanti ada pantun kayak apa. Saya nggak bermaksud ini kompetisi. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Maria, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Kak Maria. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah datang. Tadi saya lihat beberapa juga sesi. Ya, jadi tadi Kak Maria banyak sekali menceritakan mengenai pengalaman artikel 33 dalam menjalankan program Safe School gitu ya. Tadi ada berbagai macam kegiatan secara overview, mungkin dimulai dari studi baseline, kemudian ada pelatihan-pelatihan juga sampai ada kayak semacam penyusunan aksi kolektif yang dilakukan sekolah. Saya kira juga tadi banyak sekali stakeholder yang ditampilkan gitu ya. Tidak hanya mungkin murid, tapi juga ada Bapak Ibu guru dan juga saya lihat kayak ada semacam organisasi guru yang seperti itu. Dan juga mungkin ada pemerintah daerah lewat dinas pendidikan ataupun pejabat-pejabat yang lain. Saya melihat sini sebenarnya kayaknya udah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan oleh peserta. Tapi saya kira tahan dulu bentar gitu ya. Kita masih ada dua pemantik lagi diskusi. Saya ingin mengundang dulu Kak Stefani. Ya, Kak Stefani. Ya, baik. Saya ingin mengundang Kak Stefani untuk menceritakan gitu ya. Karena kebetulan kemarin Kak Stefani baru saja menghadiri konferensi di Chicago gitu ya terkait dengan scaling dan juga bersama Greenpeace yang lain. Jadi Kak Stefani mungkin boleh menceritakan Kak gitu kira-kira sebenarnya scaling itu apa dan bagaimana cara kita menuju scaling, bagaimana cara kita memonitoring dan mengevaluasi hasil scaling yang sudah direncanakan dan bagaimana kita peluang dan manfaat yang bisa didapatkan ketika organisasi masyarakat sipil juga menggunakan strategi yang sama. Pada Kak Stefani, waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih Mas Haryo untuk waktu dan tempatnya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya izin share screen. Oke. Oke, apakah terlihat jelas ya share screen-nya? Oke. Oke. Baik, sebenarnya kemarin briefing saya diminta untuk yang ketiga, but it's okay. Karena sebenarnya saya akan lebih membahas scaling itu apa, atau mungkin tidak pada definisi formal, namun juga berefleksi tentang proses-proses scaling yang mungkin kita sudah lakukan dalam perjalanan kita menjalankan inovasi-inovasi di bidang pendidikan. Jadi memang scaling ini sebenarnya million dollar question gitu. Jadi saya yakin rekan-rekan di NGO semua juga memiliki pertanyaan yang sama dalam setiap menjalankan program, baik itu di awal, di tengah, dan di akhir. Pasti akan menanyakan, oke, setelah ini apa? Apa yang akan kita lakukan setelah program ini berakhir? Apa yang akan kita lakukan setelah inovasi ini berakhir? Siapa yang akan kita libatkan? Bagaimana kemudian program kita dapat diadopsi, baik itu oleh pemerintah daerah atau program kita dapat direplikasi di daerah yang berbeda dengan konteks yang berbeda dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada di saya yakin ada di benak rekan-rekan dari NGO dan organisasi lainnya dalam setiap program cycle-nya. Jadi kalau kalau scaling itu didefinisikan secara formal, mungkin tidak ada definisi yang ajak gitu ya. Jadi mungkin setiap organisasi memiliki definisi scaling yang berbeda-beda. Tapi memang bisa jadi ada satu benang merah yang dapat ditarik dari berbagai definisi scaling ini, yaitu keberlanjutan dampak sebuah program inovasi. Jadi scaling ini memang tujuannya untuk melanjutkan dampak-dampak agar tidak berhenti dalam satu daerah saja, atau dalam satu program saja, atau dalam satu inovasi saja. Namun juga bisa baik itu direplikasi, diperluas di konteks-konteks yang berbeda. Nah, bisa jadi scaling ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling menantang dalam sebuah program pembangunan. Saya yakin dalam proses dan kami pun dalam proyek KIX pun juga berproses dan kami juga sering menanyakan, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? This is a million dollar question yang sebenarnya merupakan proses panjang, kompleks, dan cukup challenging juga, karena memang yang dilibatkan bukan cuma satu pihak, namun berbagai macam pihak. Seperti tadi mungkin yang Kak Maria sudah sampaikan, juga ada banyak stakeholder yang dilibatkan dalam proses inovasi tersebut. Jadi dan juga saya yakin di dalam proyek-proyek lain juga banyak kepentingan-kepentingan yang memang menjadi prioritas, baik itu prioritas pemangku kepentingan atau mungkin bahkan prioritas donor dan sebagainya. Jadi memang keterlibatan dari banyak pihak ini dan juga proses yang cukup kompleks dan makan waktu bisa jadi menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan dampak setelah program ini berakhir. Nah, kemudian dalam proses scaling ini sebenarnya kemarin ketika kami mengikuti konferensi di Chicago juga, itu dalam proses terutama untuk proyek KIX ini kami dibantu oleh The Brookings Institution dalam kami menyusun strategi scaling up. Jadi ini juga technical assistance dari Brookings ini juga merupakan satu bagian dari grant GPI KIX, di mana program sekolah menjadi garda depan ini juga didukung. Jadi dalam prosesnya dan sekarang juga sebenarnya strategi penyusunan strategi scaling juga masih berlangsung karena masih banyak technical asistensi yang masih diberikan oleh Brookings Institution. Tapi so far sebenarnya ada 4 hal yang kami pelajari gitu ya dalam melanjutkan dampak, terutama setelah program berakhir, atau mungkin bahkan ketika proyek berjalan gitu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan berbagai macam keadaan yang mungkin ada perubahan-perubahan yang kita harus lakukan dalam proyek tersebut untuk mencapai
dampak yang sebenarnya kita harapkan. Jadi yang pertama, mengenai tujuan scaling. Apakah kita mau scaling dampak? Apakah kita mau mereplikasi program kita? Apakah kita mau dampak kita direplikasi di daerah-daerah lain, di sekolah-sekolah lain, atau misalkan kita mau dampak kita diperluas mungkin dengan konteks yang berbeda-beda. Apakah kita mau program kita direplikasi plek-ketiplek, atau mungkin kita ingin menyampaikan bahwa program ini sebenarnya bisa dikontekstualisasikan untuk daerah-daerah lain, untuk sekolah-sekolah lain, untuk kondisi-kondisi lain. Kemudian yang kedua, dalam proses scaling up sendiri, data merupakan salah satu hal yang cukup penting, baik itu sebagai bukti atau sebagai evidence, dan juga evidence tersebut dapat ditranslasikan sebagai materi advokasi pada pemangku kepentingan. Nah, namun sebenarnya dalam diskusi-diskusi yang juga kami dapatkan di dalam konferensi kemarin, data yang apa saja data yang kita ambil, haruskah data itu diambil, dan apa tujuan kita mengambil data tertentu. Misalkan ada salah satu proyek yang mengambil data kesehatan anak perempuan. Jadi data tanggal lahir, kemudian ras, kasta, karena ini proyeknya di India, dan sebagainya. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat itu adalah bagaimana pertanggungjawaban dari data-data sensitif ini ketika diambil. Dan ketika memang kalau berbicara tentang big data, these days orang-orang sangat into big data, memang cukup menarik gitu ketika kita bisa menarik banyak data. Namun di situ juga muncul pertimbangan-pertimbangan etika. Apakah kita harus mengambil data ini? Bagaimana kita memastikan bahwa data ini aman? Dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi memang kesuksesan dalam tanda kutip, karena memang mengukur kesuksesan dari scaling ini tidak mungkin berbeda-beda gitu, ukurannya tergantung goals-nya masing-masing. Dan keterlibatan pemangku kepentingan ini merupakan salah satu faktor kunci sebenarnya dari proses scaling. Jadi siapa saja sih prioritas, siapa saja yang pemangku kepentingan yang akan kita engage, kemudian tujuannya apa, dan kemudian bisa jadi dari sisi pemangku kepentingan juga memiliki prioritas dan dinamika yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, yang mungkin dalam proses scaling kita sendiri sering terlewat gitu, yaitu aspek-aspek keadilan. Jadi seperti inklusi sosial, disabilitas, gender, komitmen politik, bahkan sumber daya dari setiap daerah atau setiap sekolah, kemudian juga keadaan geografi yang mungkin di satu sisi, kenapa keadaan geografi itu kok jadi penting dalam proses scaling? Karena itu juga menentukan infrastruktur dan menentukan jarak antara resource yang lebih, daerah dengan resource yang lebih besar, dan juga daerah dengan resource yang lebih kecil. Dan kemudian keadaan geografi ini juga menentukan seberapa sulit untuk mencapai ke daerah tersebut, dan itu juga sebaiknya ada di dalam pertimbangan proses scaling up. Kalau dari proyek KIX sendiri atau proyek sekolah sebagai garda depan ini, sebenarnya kami juga masih berproses dalam menyusun strategi ini, dan mungkin dalam proses ini dari kami mulai kemarin di tahun 2024, bulan April 2024 sampai sekarang, masih ada beberapa tantangan-tantangan yang memang harus kami selesaikan gitu dalam pencapaian dalam strategi scaling up ini. Misalkan seperti perbedaan sumber daya, infrastruktur, kemudian juga pemahaman sekolah seputar kekerasan, yang sebenarnya ini juga muncul ketika Kak Maria tadi ngobrol soal perbedaan pemahaman tentang bullying. Terus kemudian juga mungkin misal muncul tantangan juga dalam mengintegrasikan aspek kesetaraan gender dengan kata-kata gender yang sudah dikaitkan dengan oposisi dari nilai budaya nasional atau tradisional. Kemudian juga ada dinamika dan komitmen politik sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, yang sebenarnya ada tuntutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi. Cuman memang
balik lagi ke pertimbangan-pertimbangan keadilan tadi, misalnya kayak geografi, kemudian sumber daya dan sebagainya yang mungkin belum bisa memungkinkan untuk penerapan peraturan PPKSP untuk lebih optimal. Nah, kalau dalam konferensi kemarin di Chicago memang ada dua proyek yang mungkin bisa kami sampaikan di sini yang mungkin agak cukup relatable. Yang pertama, dalam proses scaling up sendiri sebenarnya ada satu aktor kunci yang cukup penting dan selalu muncul di setiap proyek, di setiap presentasi proyek, yaitu adalah peran pemerintah. Jadi mungkin ada beberapa occasion di mana sebenarnya wah birokrasi lagi ini lagi, tapi like it or not sebenarnya peran pemerintah ini cukup penting, bahkan mungkin paling penting dalam menentukan keberlanjutan dari dampak program pembangunan tersebut. Jadi sebagai contoh, dalam teaching at the right level di Zambia dan Cote d'Ivoire di Afrika, Tral Afrika ini nama NGO-nya, mereka sebenarnya menjadikan pemerintah baik itu pusat maupun daerah sebagai co-creator dan co-developer. Jadi di dalam prosesnya, dalam proses proyek mereka, mereka menggait pemerintah untuk menentukan research question, kemudian ikut turun lapangan, bahkan di dalam konferensi kemarin mereka juga mengajak salah satu anggota dari birokrasi di Afrika, di Zambia. Nah, ini sebenarnya tujuan dari mereka adalah yang pertama, mereka mau pemerintah itu memiliki ownership atas proyek tersebut. Dan yang kedua, sebenarnya untuk encourage pemerintah juga untuk ikut menentukan arah sebenarnya, ini yang membantu pemerintah untuk menentukan arah kebijakan juga. Jadi setelah mereka bisa melihat dari bawah, ikut terus dalam proses riset dan proses proyeknya, mereka jadi tahu, oh ternyata di on ground level itu ternyata seperti ini. Kemudian yang kedua, ini yang menurut saya subjektif cukup menarik, yaitu mengadvokasikan nilai kesetaraan gender melalui sudut pandang anak laki-laki untuk diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Dan sebenarnya lokasi riset ini ada, salah satunya ada di Malawi, sorry. Jadi dalam pelaksanaan proyek ini ada 3 organisasi yang terlibat, yaitu Equimundo, UNESCO, dan juga Universitas East Anglia. Mereka mencoba mengatasi isu ketertinggalan anak laki-laki dalam pendidikan. Jadi argumen kenapa mereka bisa sampai ke dalam proyek tersebut adalah mereka melihat bahwa selama ini banyak development project, terutama dalam education, itu mengutamakan sphere anak perempuan yang sebenarnya tidak salah, tapi malah meninggalkan anak laki-laki yang sebenarnya equally struggling. Dan mereka juga melihat bahwa penting untuk tapping kepada anak laki-laki, pada nilai-nilai maskulinitas sebenarnya untuk mengurangi gender gap. Dan ini juga merupakan salah satu permintaan dari pemerintah setempat juga yang berharap angka ketertinggalan anak laki-laki dapat ditekan. Namun juga ada pembicaraan bahwa ternyata lebih mudah untuk membawa narasi kesetaraan ini dari sisi laki-laki di beberapa daerah. Karena memang balik lagi ketika mereka ngobrol tentang gender equality, mereka berpikir bahwa oh itu tidak sesuai dengan norma kita. Norma kita anak laki-laki yang harus memimpin dan sebagainya. Nah, itu dimanfaatkan sebagai leverage bahwa oh kita bisa mengamalkan nilai-nilai kesetaraan ini juga dari nilai-nilai maskulinitas. Jadi sebenarnya untuk menyimpulkan proses scaling up dalam pembangunan sebenarnya sebuah upaya strategis untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak dari sebuah inovasi. Karena sayang juga udah capek-capek bikin, tapi kok nggak dilanjutin dampaknya. Namun juga ada pertanyaan, jika proses scaling up ini membutuhkan peran aktif dari setiap elemen pembangunan, baik itu pemerintah, kemudian pemangku kepentingan lain, sebenarnya apa sih sebenarnya yang kita cari, keberhasilan seperti apa yang kita cari dari proses ini? Apa yang dapat, apa ukuran dari berhasilnya sebuah proses dari scaling up?
Atau jangan-jangan scaling up ini tidak dapat diukur keberhasilannya dan itu diserahkan lagi kepada tujuan dari scaling up. Mungkin dari saya itu saja. Mas Danang, saya kembalikan kepada Mas Haryo. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Tevi. Saya nggak tahu apakah Mas Tevi bisa mendengar tepuk tangannya, tapi anggaplah Mas Tevi mendengar tepuk tangannya. Oke, tadi Kak Stevi banyak sekali menceritakan gitu ya, termasuk juga tadi mungkin membagikan pengalamannya ketika mengikuti konferensi gitu ya, terutama untuk proyek-proyek yang berkaitan tadi dengan visi ya gitu. Ada tadi memahami kesetaraan gender dari sudut pandang laki-laki dan juga sebagainya. Sembari menunggu Mas Pandu mungkin yang masih di jalan ya, mungkin saya juga ingin mengingatkan bahwa di dalam kegiatan ini kita juga mengundang para penanggap nih, karena kami yakin dan juga kami juga berpikir bahwa nggak mungkin kayaknya setiap orang kita berikan kesempatan untuk apa namanya memaparkan gitu ya program-program, proyek-proyek yang dimiliki oleh setiap organisasi, karena pasti akan sangat sama pentingnya dan pasti sangat bagusnya gitu ya. Tapi mungkin kita ingin lebih banyak mendengarkan juga gitu ya, kira-kira dari sudut pandang rekan-rekan yang juga kami undang sebagai penanggap. Ada Mbak Arika ya Mbak dari Kreasi, kemudian ada Bapak Eko dari UNICEF dan juga ada Mas Kevin dari Tanto gitu ya. Mungkin saya ingin mengundang dulu gitu ya dari Mas Bas sekalian untuk memberikan tanggapan gitu terkait dengan tadi scaling, kemudian juga bagaimana sih mungkin kira-kira dari program project riset ataupun agenda-agenda advokasi yang dilakukan oleh organisasi Mas Bas sekalian. Sebenarnya kalau kita merefleksikan kembali soal scaling, pembelajaran kunci apa sih gitu yang mungkin terpikirkan gitu ya sejauh ini gitu ya ketika mendengar scaling, dan juga melihat pada program-program yang mungkin sedang atau sudah dilakukan oleh Mas Bas sekalian, kira-kira pembelajaran kunci seperti apa gitu yang bisa diambil dan bisa dibagikan ketika kita misalnya merencanakan ataupun juga sekaligus menjalankan bahkan sampai mengevaluasi gitu strategi scaling, karena kan pada prinsipnya kita ingin dampak dari sebuah program ini dirasakan oleh banyak pihak. Tentu tadi juga Kak Maria membagikan cerita juga bagaimana mungkin mengengage sekolah, mengengage Pemda itu juga menjadi sebuah tantangan dalam meningkatkan pemahaman program dan dampak dari program tersebut. Dan juga tadi Kak Stefani juga turut menegaskan bahwa memang ada beberapa gitu ya faktor-faktor yang menyebabkan dampak ini bisa diterima gitu dengan baik atau bisa diadopsi. Misalnya tadi soal etika penggunaan data, kemudian juga bagaimana strategi untuk mengengage stakeholder yang lebih baik sehingga mereka juga mau untuk mendengarkan cerita-cerita ataupun proposal-proposal ide perubahan yang ditawarkan oleh sebuah program. Saya ingin mengundang dulu Kak Arika, mungkin boleh? Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Arika. Oke, terima kasih Mas Danang. Duduk, berdiri, Mas ya. Duduk aja ya, biar santai. Salam kenal, Bapak Ibu Kakak semuanya. Saya Arika, saya Child Protection Consultant untuk Kreasi, dan mungkin kalau di sini Kreasi masih jadi anak bawang gitu ya buat teman-teman lainnya. Jadi Kreasi adalah salah satu program untuk peningkatan kualitas pendidikan saat ini diimplementasi di 8 kabupaten, 4 provinsi, dan program ini bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan Kemenak seperti itu. Nantinya juga dari GPI, dan kami bekerja sama dengan 7 partner, salah satunya juga Artikel 33. Terima kasih sudah bekerja sama, dan saat ini implementasi programnya jujur masih anak bawang sekali. Kami baru berjalan sekitar untuk implementasi programnya itu baru dari Februari ya Kak ya. Baru dari Februari, sekarang baru Mei awal, jadi baru beberapa bulan. Tetapi saya mencatat tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kak Haryo. Jadi sebetulnya apa sih pembelajaran yang bisa diambil begitu ya dari proses scaling up, dari proses tentang bagaimana sih perlindungan anak di satuan pendidikan. Karena outcome-nya Kreasi ini ada 4 Bapak Ibu, yang 3-nya tuh 1-3 tentang education semua. Teaching practice, assessment and curriculum, terus juga leadership, school leadership, dan yang terakhir ini baru child protection. Karena kita mau melihat apakah dengan kita meningkatkan policy dan perlindungan anak di satuan pendidikan, kemampuan literasi numerasinya ini juga bisa meningkat. Itu yang mau dilihat selama 4 tahun ke depan. Nah, short win yang sudah kami coba capture
dari kreasi ini adalah dengan bantuan teman-teman mitra pelaksana. Jadi mitra pelaksananya ini boleh saya sebutkan ada artikel 33, ada IGI, ada YGB, ada LP Marif NU, ada PNF Muhammadiyah, ada Stimulan Institute, dan ada WPI, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kami dorong biasanya adalah kalau kita NGO nerapin program itu narasumbernya kan dari kita ya, Kak Stefani ya. Sehingga itu mungkin yang menjadi kendala apakah bisa berlanjut atau tidak. Nah, sejak awal di kreasi ini kami sudah mencoba bekerja sama, termasuk artikel 33 untuk mendorong adanya aktor lokal yang bisa mendeliver pelatihan-pelatihan ini. Maka itu mitra pelaksana kami mungkin kerjanya jadi cukup agak keras ya, karena mencari aktor dan narasumber atau pelatih yang sesuai dengan kriteria nasional itu pasti sungguh berat ya, Kak Maria gitu. Jadi kebetulan beberapa hari lalu kami meeting untuk membicarakan hal itu. Namun hal itu bisa didapatkan melalui BGP, BPMP seperti itu. Yang mana kalau child protection itu kami mencoba masuk pintunya adalah lewat PPPK, Permen PPKSP yang baru gitu. Nah, tentu saja kalau dicari dari BGP atau BPMP itu ada yang koordinator yang sudah dilatih untuk khusus perlindungan anak di satuan pendidikan. Yang menjadi PR selanjutnya bagi kreasi adalah memastikan modul-modul yang disampaikan oleh kreasi dan juga kerjasama dengan mitra kita itu standarnya sama. Karena untuk hal kecil aja biasanya untuk pemahaman bullying aja dari pemerintah sama dari kreasi dan mitra bisa beda. Nah, itu yang kami pastikan kualitasnya tetap terjaga seperti itu. Nah, bagaimana dengan scaling up-nya atau berusaha bisa diadaptasi oleh pemerintah daerah. Nah, yang kami lakukan di step-step awal juga adalah refleksi pendidikan bersama pemerintah daerah. Jadi tidak hanya dinas pendidikan, tapi melibatkan beberapa seperti Bapeda juga, terus juga dari dinas-dinas lainnya seperti itu untuk menyadarkan mereka seperti apa sih refleksi pendidikan di daerahnya. Bahkan mungkin staf dinas pendidikan aja kan belum bisa membaca rapor pendidikan kabupaten tersebut gitu yang didapatkan ya Mbak Mariana. Jadi itu yang kami lakukan sebagai step awal, refleksi pendidikan bersama semuanya dulu untuk menentukan langkah berikutnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya tanggapi dari kreasi. Namun kalau boleh, apakah selain tanggapan boleh ada pertanyaan? Boleh ya, karena ini anak bawang yang baru mau belajar nih dari kreasi. Jadi sebetulnya saya juga ingin bertanya either ke Kak Maria atau Kak Stefani gitu, karena kami juga punya PR besar soal scaling up ini. Jujur kami juga punya PR seperti ini. Saat planning program kreasi ini, waktu itu masih dengan Menteri Pendidikan yang lama. Nah, tentu saja terminologi yang dipakai adalah dengan terminologi yang lama. Namun, dan seperti kita tahu sebagai NGO, pasti kan punya suatu dokumen yang disepakati dengan donor, yang ada terminologinya gitu. Nah, namun seketika everything has changed. Tiba-tiba di bulan Oktober gitu semuanya berubah. Nah, apakah ada tips tertentu gitu dalam proses scaling up ketika sebetulnya mungkin ada beberapa hal dengan pemerintahan sebelumnya itu berhasil, tetapi ketika semuanya berubah dengan menteri baru dan perlu penyesuaian dan lain, itu kan PR-nya tidak hanya di NGO saja, tapi tentu saja dengan donor, tapi juga dengan pemerintah juga gitu. As simple as kita mendorong modul kita masuk ke PMM. Sekarang namanya sudah bukan PMM lagi, tapi rumah pendidikan, dan pintunya pun akan berbeda gitu. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan sekaligus tanggapan. Semoga berkenan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan dulu Kak. Lagi bilang soal political change, kayaknya banyak yang senyum ya. Oke, Mas Pandu, selamat datang sekali lagi. Terima kasih sudah berkenan hadir datang ke sini. Tapi mungkin sebelum Mas Pandu melomparkan, kayaknya tadi juga Kak Arika ada pertanyaan, jadi kita ingin mempersilakan dulu Kak Maria dan Kak Stefani untuk menanggapi dulu ya, gitu, biar nanti mungkin bisa dilanjut oleh Mas Pandu untuk memperkaya insight juga gitu soal scaling up. Mau Kak Maria dulu, Kak Stefani dulu? Kak Maria silakan. Ya. Kalau tadi betul tiba-tiba bulan nggak tiba-tiba sih. Saya tahu bulan Oktober akan ganti gitu.
Tentu saja kami melakukan beberapa penyesuaian, terutama di modul. Tentu kami menyesuaikan dengan Kemdikbud. Jadi kan kami membagikan modul, kemudian membagikan per sekolah. Tentu saja kami harus menyesuaikan. Nggak mungkin kami kekeh pakai yang lama gitu, karena kan kami tetap harus menyesuaikan gitu. Dan menurut saya yang terpenting di sini tuh adalah komunikasi dengan stakeholders tadi, dalam hal ini adalah pemerintah. Ketika kita masuk ke pemerintah daerah, mereka sudah buy-in, kita punya, oh Pak, ini kita melakukan ini dan hasilnya ternyata meningkat. Itu kan mereka bisa duplikasi ke sekolah-sekolah lain. Jadi perlu disesuaikan. Walaupun dulu planning kita mungkin kita sudah punya planning dari sebelum pemerintah sebelumnya gitu kan, tapi ketika berganti tentu kita harus bisa. Terima kasih. Dilanjut Kak Stefi. Silakan. Baik, kalau dari saya sebenarnya ini pertanyaannya bisa ditambahkan nanti jawabannya oleh Mas Haryo atau Mas Bill, atau mungkin di situ ada Ibu Widi juga. Tapi kalau dari saya sebenarnya isu pergantian political changes ini memang kalau dalam kelompok belajar di dalam scaling up di dalam Project IX ini itu juga dirasakan oleh berbagai negara berkembang di dalam grant yang sama. Jadi mereka juga mengeluhkan hal yang sama. Dan ada satu opini di mana ya kalau misalkan scaling up ini akan terlihat lebih mudah kalau pemerintahnya predictable. Kalau negara-negara maju. Tapi misalnya pada kenyataannya sebenarnya negara maju pun seperti Amerika juga it's very unpredictable. Mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kalau misalkan implementasi dari Puskapa sendiri, saya rasa lebih baik Mas Haryo atau Mas Bill atau Ibu Widi yang menjawab, karena ada di lapangan, ada di sana. Cuman yang bisa saya sampaikan mungkin pergantian political changes ini bisa jadi salah satu hal yang dalam tanda kutip menyebalkan, atau bisa menjadi sebuah opportunity sebenarnya untuk kita untuk menyesuaikan baik dan opportunity juga untuk mengadvokasikan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah baru, karena anggapannya adalah oh this is a clean slate, lembar baru, jadi ya sudah dimanfaatkan aja untuk mengadvokasikan nilai-nilai yang sebenarnya ingin kita sampaikan, karena mungkin bisa jadi yang mengampu pemerintahan sekarang bisa jadi mereka juga masih meraba-raba soal isu-isu yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu sih. Terima kasih Kak Stefi. Sebelum kita melanjut lagi ke tanggapan, kita juga mungkin ingin mempersilahkan Mas Pandu dulu gitu ya untuk mengembangkan, karena materi Mas Pandu kayaknya sangat amat berkaitan juga tadi dengan pertanyaan Kak Arika gitu ya, soal misalnya priority change, kemudian ada prioritas-prioritas baru, dan kebetulan juga Mas Pandu ini sebagai Vice Director dari PSPK kemarin juga turut mengawal gitu ya Mas, pembentukan PP atau peraturan pemerintah soal perlindungan anak di dunia maya kalau Mas ya, dunia digital ya. Oke. Jadi kita juga ingin banyak belajar tentu itu bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat sipil juga merespon mungkin scaling juga terhadap inisiatif-inisiatif baru prioritas-prioritas pemerintah. Pada Mas Pandu, waktu depan saya kasih. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf saya terlambat, tadi ada sedikit insiden pagi-pagi yang tidak terlambat. Ya, pertama perkenalkan, nama saya Pandu dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman PSPK dalam scaling dan juga advokasi PP nomor 17 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Kebetulan memang PSPK merupakan salah satu konsultan yang turut membantu penyusunan PP Tunas ini. Ya, jadi kami membantu dalam penyusunan kajian akademik yang mendasari PP Tunas, lalu juga membantu penyusunan regulasi hingga mendampingi komunikasi publik dari PP Tunas. Oke, mungkin pertama-tama saya akan memulai dari urgensi PP Tunas itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui saat ini anak-anak tidak hanya belajar dan juga tumbuh di ruang kelas saja, tapi juga di ruang digital yang bisa dibilang tanpa batas.
Tapi pertanyaannya, seaman apakah ruang digital yang ada saat ini bagi anak-anak Indonesia? Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, data BPS tahun 2024, ada lebih dari 80% individu usia 5-24 tahun telah mengakses internet, di mana 67,65% diantaranya menggunakan media sosial. Kemudian juga kajian yang dilakukan oleh We Are Social di tahun 2024 menunjukkan tingginya rata-rata durasi penggunaan internet dalam sehari bagi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak, yang mencapai 7 jam per hari. Lalu juga dari U-Report UNICEF tahun 2024 dan juga kajian yang pernah dilakukan UNICEF di tahun 2023, 45% dari 2.777 anak pernah mengalami perundungan daring. Kemudian dari 510 anak, 32,1% diantaranya pernah membagikan informasi pribadi kepada orang asing, dan 24% diantaranya bertemu langsung dengan individu yang baru dikenal secara daring. Dan laporan dari KPI di Komisi Penyiaran Indonesia di tahun 2024 akan menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir telah terdeteksi lebih dari 5,5 juta kasus pornografi anak di Indonesia. Jumlah yang sangat besar. Dan ini membuat Indonesia menempati posisi keempat dengan kasus tertinggi secara global. Dari data ini kita bisa melihat bahwa seberapa besar paparan internet dan juga platform digital kepada anak-anak, dan ternyata ruang digital yang ada saat ini belum bisa dibilang sudah aman. Oleh karena itu diperlukan intervensi dari pemerintah melalui regulasi. Bisa selanjutnya. Dan upaya untuk meregulasi pelindungan anak di ruang digital ini bukanlah hal yang baru. Sudah banyak negara-negara lain yang melakukannya. Beberapa contoh yang kami ambil, misalnya di sini ada Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, dan Cina. Walaupun memang fokus pengaturannya berbeda-beda begitu ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di Amerika menekankan pada perlindungan dari data pribadi anaknya, lalu juga Inggris dan Uni Eropa menekankan pada kewajiban melakukan assessment resiko oleh platform-platform digital. Lalu Australia agak sedikit lebih keras, di mana mereka melarang sosial media dalam bentuk apapun untuk diakses anak di bawah 16 tahun. Lalu juga Cina dengan pengaturan yang jauh lebih komprehensif lagi. Gitu. Next, kemudian bagaimana sih Indonesia akhirnya mencoba mengatur ruang digital yang aman melalui PP Tunas ini? Jadi setidaknya ada 3 pengaturan kunci di PP Tunas ini. Yang pertama adalah PP Tunas tidak melarang anak mengakses internet. Ini sesuatu yang kerap disalahpahami ya, yang mengira dengan PP Tunas ini berarti anak tidak bisa mengakses internet. Padahal tidak begitu. Tapi PP Tunas ini mengatur agar anak dapat mengakses internet atau platform digital secara bertahap sesuai dengan tahapan perkembangannya dan di platform yang aman bagi mereka. Dan salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan ketentuan pembuatan akun bagi anak. Ini adalah ketentuan yang ada di PP Tunas. Dan jenis platform digital ini kalau kita mengacu ke regulasi memang ada 2 jenis platform digital yang menjadi ruang lingkup PP Tunas. Yang pertama, platform digital yang khusus didesain untuk anak. Dan yang kedua, platform digital yang dapat diakses oleh anak. Terkait dengan dapat diakses oleh anak ini ada kriterianya di PP Tunas, di mana salah satunya adalah memiliki pengguna anak dalam jumlah sekian. Lalu juga, jadi ini adalah ketentuannya. Misalnya ada anak usia 3 hingga di bawah 13 tahun. Ia hanya dapat memiliki akun di platform yang khusus didesain untuk anak. Dan juga profil resikonya rendah dan persetujuan orang tua. Jadi profil risiko rendah ini dan khusus didesain untuk anak ini sesuatu yang harus dipenuhi dua-duanya. Karena yang khusus didesain untuk anak belum tentu memiliki risiko yang rendah juga. Tetap harus melalui assessment yang diatur di PP ini, dan mereka juga harus ditetapkan sebagai yang memiliki profil risiko rendah. Lalu juga kemudian di 13 hingga di bawah 16 tahun, ia dapat membuat akun di platform yang tidak lagi hanya yang khusus didesain untuk anak, tapi yang dapat diakses oleh anak, tetapi dengan profil risiko yang rendah. Kelompok
selanjutnya 16 hingga di bawah 18 tahun, ia dapat membuat akun di platform yang profil risikonya rendah dan juga tinggi, tapi dengan persetujuan orang tua. Kemudian untuk di bawah, di atas 18 tahun, karena memang kalau kita lihat di undang-undang perlindungan anak kita, anak itu hanya sampai 18 tahun begitu ya. Jadi di atas 18 tahun sudah dianggap dewasa sehingga tidak lagi menjadi objek yang diatur di peraturan ini gitu. Jadi mereka bisa membuat akun pada jenis platform apapun dengan profil risiko apapun tanpa harus ada persetujuan dari orang tua mereka. Oke, selanjutnya karena PP ini adalah turunan dari Undang-Undang ITE, revisi kedua di tahun 2024, maka fokus pengaturannya adalah di penyelenggara sistem elektroniknya atau PSE-nya, di mana PP ini memandatkan agar PSE wajib memastikan bahwa platform digital mereka aman bagi anak. Caranya bagaimana? Yang pertama, mereka wajib melakukan self-assessment. Self-assessment terhadap analisis risiko mereka yang kemudian nantinya akan diverifikasi oleh Komdigi untuk menentukan apakah mereka profil risikonya rendah atau profil risikonya tinggi. Dan dalam melakukan self-assessment ini ada 7 aspek penilaian. Yang pertama, potensi berkontak dengan orang tak dikenal. Yang kedua, potensi terpapar konten tidak layak. Yang ketiga, potensi eksploitasi anak sebagai konsumen. Yang keempat, potensi ancaman terhadap keamanan data pribadi anak. Yang kelima, potensi menimbulkan adiksi. Yang keenam, potensi gangguan kesehatan psikologis anak. Dan yang ketujuh, potensi gangguan fisiologis anak. Jadi PSE atau platform memiliki kewajiban untuk memastikan semua aspek ini mereka memiliki risiko yang rendah. Karena ada satu aspek saja yang mereka memiliki risiko tinggi, maka mereka termasuk platform dengan profil risiko tinggi. Lalu juga ada banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PSE di sini. Ya, seperti yang misalnya mereka harus menyediakan informasi batasan usia, menyediakan mekanisme verifikasi usia pengguna anaknya, lalu mekanisme pelaporannya, dan juga mereka diminta untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital. Ini kurang lebih seperti konsep CSR bagi PSE ini. Dan mereka juga dilarang untuk melakukan profiling kecuali untuk kepentingan terbaik anak. Dan yang ketiga, ya PP ini mengatur peran dari berbagai stakeholders gitu. Tidak hanya kementerian lembaga, tapi juga bagaimana masyarakat dan orang tua harus berperan juga dalam pelindungan anak di ruang digital. Karena diperlukan upaya kolektif untuk menjamin ruang digital yang aman bagi anak. Selanjutnya. Ya, beberapa temuan dalam kajian akademik PP Tunas. Jadi ini yang mendasari kenapa pembagian usianya seperti yang tadi diatur, begitu. Jadi ini memang diambil dari beberapa kajian literatur dan juga rekomendasi dari KPAI. Ya, karena ya usia 3, misalnya usia 3 hingga usia 12 tahun, kenapa mereka hanya dapat mengakses yang khusus untuk anak, ya karena mereka masih belum mampu mencari informasi, lalu juga masih belum bisa menilai konsekuensi jangka panjang. Jadi memang diharapkan mereka hanya dapat mengakses platform-platform yang aman bagi anak, yang khusus dirancang untuk anak. Lalu di usia 13 hingga 15, ketika mereka mulai mampu berpikir abstrak, mereka sudah mulai bisa mendapat akses di membuat akun di platform-platform yang tidak lagi didesain khusus untuk anak, tapi tentu dengan risiko yang masih rendah. Lalu juga 16 hingga 17, karena mereka sudah mulai bisa mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan sudah lebih matang, mereka sudah mulai bisa mengakses platform-platform dengan risiko tinggi, walaupun dengan persetujuan dan juga pengawasan dari orang tua. Selanjutnya, dan dalam menentukan 7 risiko-risiko yang tadi diatur di PP Tunas. Jadi memang awalnya kami bergerak dari dokumen atau standar Digital Safety by Design yang dikeluarkan oleh OECD di tahun 2024. Yang kemudian diperkuat lagi
dengan temuan-temuan yang ditemui pada saat FGD yang dilakukan dalam penyusunan PP Tunas ini. Mungkin bisa next selanjutnya. Ya, jadi memang risiko-risiko tersebut berdampak nyata terhadap tumbuh kembang anak. Karena di fase anak saat ini, anak berada pada fase perkembangan yang memang masih rentan untuk terjerat adiksi, yang mana akibatnya bisa banyak sekali. Misalnya ada permasalahan perkembangan kognitif, lalu keterampilan berbahasa anak, dan juga kemampuan sosial emosional anak. Dan juga terdapat risiko-risiko anak terpapar konten yang berbahaya, yang dapat memberi dampak negatif bagi mereka, seperti misalnya perilaku-perilaku menyimpang, contohnya self-harm, atau bahkan hingga depresi. Dan kemudian ada juga risiko yang muncul ketika anak dapat berinteraksi dengan orang asing di sosial media. Baik itu child grooming, ini kasus yang cukup marak terjadi, dan juga cyberbullying di antara rekan-rekannya sendiri. Lalu selanjutnya, secara medis pun ternyata kecanduan digital itu dapat mengubah cara kerja dan struktur dari otak. Jadi ada satu bagian di otak, area prefrontal, yang mana berfungsi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian emosi dari anak tersebut, yang terbukti terganggu ketika anak itu mengalami kecanduan digital. Selanjutnya, dan tentu risiko-risiko yang sebanyak itu tidak mungkin apabila semuanya dilimpahkan kepada orang tua saja. Karena ya kita tidak bisa menutup mata tingkat literasi di Indonesia itu masih sangat rendah, bukan hanya anaknya, tapi juga literasi dari orang tua juga masih rendah, sehingga akan sangat sulit apabila kita mengharapkan beban tanggung jawab untuk edukasi anaknya itu hanya dari orang tua saja. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari semua stakeholder dalam hal ini. Selanjutnya, strategi scaling yang dilakukan pada PP Tunas. Jadi yang pertama dimulai dari pemetaan pemangku kepentingan kuncinya yang kami lakukan bersama-sama dengan Kementerian Kombiji pada saat itu. Ya, setelahnya kami melakukan serangkaian FGD dengan para pemangku kepentingan kunci. Jadi tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan buy-in dari para pemangku kepentingan kunci ini, tetapi juga untuk menggali substansi-substansi yang akan penting untuk diatur dalam regulasi ini. Ya, kami melakukan beberapa rangkaian FGD dengan anak, lalu dengan para pakar di sini tidak hanya pakar terkait dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak, tapi juga pakar yang berkaitan dengan teknologinya juga. Lalu juga FGD dengan industri atau PSE-nya, dan FGD dengan orang tua. Ya, jadi setelah serangkaian FGD tersebut, masukan-masukannya kami akomodir dalam draft PP ini, dan akhirnya PP ini disahkan di bulan Maret yang lalu. Dan setelah itu strategi scalingnya apa? Kami membantu dalam mengkomunikasikannya kepada publik yang lebih luas. Tidak hanya dalam sosial media atau podcast dan talk show. Dan ini dilakukan tidak hanya bersama dengan Kementerian Kombiji, tapi juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, advokasi ke pemerintah daerah dan KL lain untuk mengeluarkan kebijakan pendukung implementasi PP Tunas. Misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya anak tidak dapat mengakses sebuah platform yang selama ini mereka selalu gunakan, karena platform tersebut ternyata setelah dilakukan assessment memiliki profil risiko tinggi, jadi mereka tidak lagi dapat mengaksesnya. Setelah itu kan tentu perlu ada hal baru yang akhirnya dapat dilakukan oleh anak. Maka perlu peran serta misalnya dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyediakan ruang publik yang ramah anak misalnya, atau mungkin Kementerian Pendidikan membuat peraturan ketika di sekolah ada kebijakan country school. Itu sesuatu yang banyak dilakukan di Amerika Serikat. Jadi ketika anak-anak di sekolah, mereka harus menitipkan smartphone mereka ke gurunya, dan yang nanti diambil ketika sudah selesai. Nah, sebenarnya kebijakan-kebijakan seperti inilah yang bisa mendukung efektivitas dari implementasi PP Tunas. Karena misalnya hanya satu anak
yang memutuskan tidak membawa handphone lagi gitu, atau tidak menggunakan satu platform sosial media, maka anak tersebut akan left behind, dia nggak ada temennya. Tapi kalau satu sekolah semuanya melakukan hal tersebut, ya maka akan ada perubahan sistemik yang terjadi di sana. Oleh karena itu perlu ada intervensi juga dari baik itu pemerintah daerah atau KL-KL lain yang terkait. Selanjutnya, ya ini refleksi kami selama proses scaling dan juga advokasi PP Tunas. Jadi yang pertama, kebetulan PSPK ini kita banyak selama ini selalu bekerja di isu-isu pendidikan. Dan kami cukup familiar dengan stakeholder isu pendidikan, dengan orang tua, siswa, satuan pendidikan, guru, kepala sekolah, dan pengawas gitu. Tapi ini adalah isu yang benar-benar baru bagi kami, ruang digital dan stakeholder-nya jauh lebih luas. Termasuk harus berhadapan dengan industri-industri besar yang memang ya menyediakan platform-platform digital ini. Tentu itu menjadi tantangan yang baru bagi kami, dan juga implikasinya dengan luasnya pemangku kepentingan tersebut, tentu ya pesan kunci yang digunakan pada saat advokasi harus benar-benar tailor-made, disesuaikan dengan masing-masing karakteristik audiensnya. Dan yang ketiga yang menurut kami penting adalah kolaborasi dalam upaya-upaya advokasi. Ya, ini sesuatu yang kami lihat ketika hanya kementerian yang mencoba untuk mengedukasi masyarakat begitu. Seringkali pesannya tidak banyak sampai ke masyarakat. Dan kalau misalnya 1-2 organisasi masyarakat sipil yang membantu sosialisasinya juga masih kurang karena Indonesia begitu luasnya. Maka untuk dapat mengamplifikasi pesan-pesan yang ingin kita sampaikan agar dapat menyasar masyarakat yang lebih luas, diperlukan banyak kolaborasi antar organisasi. Di dalam hal ini PSPK juga banyak melakukan kolaborasi dalam strategi scaling dan advokasi PP Tunas ini dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Yang terbaru kami berkolaborasi dengan IIER, Indonesian Institute for Education Reform, untuk menyelenggarakan serangkaian talk show dan juga nanti workshop yang tujuannya untuk ya menyebarkan pemahaman terkait dengan PP Tunas dan implementasinya kepada masyarakat yang lebih luas. Lalu juga pelibatan anak dalam kebijakan terkait anak itu sangat esensial. Ini sesuatu yang menurut saya secara subjektif banyak yang sangat penting di proses PP Tunas ini, terutama pada saat FGD dilakukan dengan anak. Karena saya tidak menyangka ketika kami melakukan FGD dengan anak, banyak sekali hal-hal yang menurut saya cukup sensitif yang dikeluarkan oleh anak di FGD tersebut, yang akhirnya menjadi dasar kami menentukan risiko-risiko apa sih yang harus diatur di PP ini. Misalnya ada anak yang menceritakan pengalamannya dari mereka saat ini, anak-anak itu baru masuk SMA, kelas 1 SMA, dia menceritakan bahwa sejak ia berusia SD dan SMP itu sering di-DM oleh pria dewasa, dan itu juga diulangi oleh beberapa anak juga mengalami hal tersebut. Lalu juga banyak anak yang mengeluhkan bagaimana kehidupan mereka banyak terganggu karena mereka ketagihan atau adiksi terhadap game online atau dan juga media sosial. Jadi memang hal-hal tersebut banyak sekali insight dari FGD anak yang akhirnya membuat kita menentukan berarti profil risiko yang harus risiko-risiko yang harus diatur di PP ini itu apa saja. Itu banyak sekali. Walaupun ya awalnya kita dari standar OECD, tapi kita juga melihat dari kita memperkuatnya lagi dengan temuan-temuan di FGD, namanya FGD dengan anak. Oleh karena itu, kami merasa pelibatan anak untuk kebijakan berkaitan anak seperti PP ini misalnya itu sesuatu yang sangat esensial. Dan dibutuhkan peran serta berbagai pemangku kepentingan untuk dapat scale up dan memastikan implementasi PP Tunas dapat berjalan dengan baik. Terkait poin terakhir ini bisa ke slide selanjutnya. Ya, jadi memang diperlukan upaya sistemik agar ya, anak-anak Indonesia dapat terpenuhi hak-haknya, baik untuk mengakses informasi, pendidikan, dan juga mendapatkan perlindungan di ruang digital.
Yang pertama pemerintah perlu mengintegrasikan layanan untuk perlindungan anak, pengawasan dan perlindungan anak. Apalagi kementerian lembaga yang memiliki keterkaitan dengan isu ini kan sangat banyak ya. Tidak hanya Kementerian Komdiji di sini, tapi juga ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikdasman, ada Kementerian Agama, lalu juga ada Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya integrasi layanan-layanan yang mereka miliki untuk dalam upaya menjamin ruang digital yang aman bagi anak ini. Lalu juga industrinya, PSE perlu memastikan bahwa ya, produk layanan dan fitur mereka sudah efektif untuk dapat melindungi anak. Lalu institusi pendidikan, ya mereka perlu membuat kebijakan mengatur pemanfaatan gawai di sekolah seperti phone free school yang tadi sempat saya sebutkan, dan juga penguatan literasi digital bagi anak-anak. Karena anak-anak juga tahu bahaya-bahaya apa yang mengancam mereka di ruang digital. Orang tua perlu membantu untuk memilih platform yang sesuai untuk anak dan juga memantau penggunaannya. Lalu bagi anak-anak yang misalnya sudah mengalami kecanduan atau mengalami hal-hal lain sudah mengganggu kesehatannya, maka institusi kesehatan juga perlu menyediakan layanan edukasi dan rehabilitasi dampak dari risiko yang dialami oleh anak. Lalu juga masyarakat, kita semua di sini ya, perlu terus serta dalam mengedukasi anak dan juga orang tua. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pandu atas paparannya. Ini juga pembelajaran yang sangat penting ya kita bagi kita semua soal adanya PP baru, bagaimana juga PSPK bisa menjalankan strategi scaling-nya. Saya paham bahwa ini udah setengah 11, tapi mungkin kita bisa lanjut dulu bentar lagi gitu ya. Karena saya pikir juga karena pas pengen berinteraksi juga dengan para pembicara. Tapi tadi juga saya ingin melanjutkan kembali gitu ya sesi tanggapan mungkin ke Mbak Faiko lalu ke Mas Kevin, baru nanti kita buka sesi diskusi gitu ya untuk teman-teman juga yang selamat input. Silakan. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Faiko dari UNICEF. Saya di UNICEF itu sebagai GPI koordinator. Jadi ini mungkin tadi ada kita ingin sebutin soal GPI ya. Jadi GPI itu adalah Global Partnership for Education dan di sini juga ada beberapa mitra kita sama-sama di dalam GPI ya. Ini mungkin saya melihat benang merah sebenarnya antara dari Mbak Maria, Mas Pandu, Mas Devi, terus juga dari Mbak Rika, dan mungkin juga dari teman-teman. Saya pikir punya banyak ekspertis di sini ya. Satu benang merah yang sebenarnya tadi udah diomongin itu sebenarnya kolaborasi dua hal, satu pemerintah juga dengan para pemangku kepentingan kayak NGO, kayak orang tua, segala macam tergantung siapa stakeholdernya. Nah, mungkin ini juga sebenarnya di dalam saya akan sedikit cerita tentang GPI yang lainnya. Jadi programnya banyak di education, tapi saya dipercaya untuk membuat program di GPI ini untuk saya itu kerjanya mengkoordinasikan semua orang yang ada di dalam GPI lah ibaratnya gitu. Nah, kolaborasi inilah yang menjadi titik penting menurut saya ya, dari titik di tingkat lokal bahkan sampai yang tingkat nasional. Jadi di dalam program GPI ini adalah isinya tuh ada berbagai macam NGO, tapi juga ada co-chair yang adalah Kemdikbud sama Kemenang gitu. Jadi mereka orang-orang kunci yang tentu juga mereka tahu apa yang menjadi prioritas mereka. Ini juga yang kita hadapi ya waktu pergantian kepemimpinan gitu ya dari menteri sebelumnya ke menteri sekarang. Ada proses yang sebenarnya tidak mudah juga gitu untuk mengkomunikasikan apa-apa yang sudah disepakati di dalam proposal GPI itu, dan bagaimana memastikan apa yang tertulis di proposal juga bisa inline dengan prioritas kementerian saat ini gitu. Jadi bagi saya adalah kolaborasi. Nah di dalam GPI ini tuh penting, sangat intensif ya kita kolaborasi sama pemerintah. Mungkin levelnya tingkatnya lebih ke upstream ya, di advokasi level nasional gitu. Bagaimana memastikan isu-isu education itu bisa masuk tentang guru, tentang kurikulum, dan juga tentang isu-isu tadi salah satunya tentang menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman nyaman gitu. Kalau saya melihat sih dari sisi itu ya, jadi
Saya pikir ini adalah sebenarnya pekerjaan yang saya pikir udah puluhan tahun ya teman-teman. Mungkin yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia sosial tuh sudah lebih lama bahwa iya dengan pemerintah dengan sebegitu apapun berubahnya pemerintah gitu ya, prioritas segala macam, kita bagaimanapun akan tetap bekerja sama dengan mereka karena mereka yang punya sumber daya yang lebih banyak daripada dan misalnya NGO yang dananya hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ataupun bahkan dapat dana asing pun juga ada batasannya kan bersama. Jadi pasti kita selalu kerja sama pemerintah. Tapi untuk membuat kita menjadi lebih bahwa pemerintah punya prioritas yang menjadi titik kita untuk bisa sama-sama bernalar bersama itu adalah teman-teman NGO itu sendiri menurut saya yang kita belajar tentang child protection segala macam dan kemudian kita bawa juga ke pemerintah tentu dengan bahasa-bahasa yang pasti dilus segala macam gitu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi saya pikir satu titik benang merahnya adalah di sisi itu ya kita akan selalu bekerja sama dan itu juga yang diterapkan di GPI ya bahwa di GPI ini sangat beragam sekali aktornya gitu ada dari Save the Children, yang bawa kreasi, ada juga Artikel 33, ada PSPK, ada juga yang levelnya, ada juga Ikatan Guru, dan juga ada juga dari Muhammadiyah, jadi semua punya expertise dan di dalam program GPI ini tuh bagaimana bisa isu-isu terkait pendidikan, dan itu bisa masuk di dalam di level upstream gitu ya, kebijakan dan pemerintah juga bisa mendukung. Itu yang menurut saya sih ya kalau bicara sekitar Subkunci yang sangat kuat sekali dari Pak Eko soal scaling adalah kolaborasi dan kerjasama. Mas Kevin, boleh sekali itu seberapa jauh ini? Baik, selamat pagi, siang, semua di sini. Maka yang saya ingin dari Tandoba Foundation, saat ini sebagai advokasi Foundation. Terima kasih atas rekan atas paparannya. Saya kira ini diskusi yang menarik ya terkait dengan SPNA. Kalau dari kami dari Tandoba Foundation ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan dan saya kira salah satu yang tadi yang disebut oleh Steffi ya. Dengan bagaimana saya lihat itu sudah dengan strategi kami terkait dengan dalam hal untuk menciptakan dampak. Kami juga melakukan berkelanjutan, ada esensi basis bukti, evidence base, dan juga terkait dengan pembukaan. Nah, memang di kami Tandoba Foundation juga menunjukkan ya kami juga dengan pemerintahan mereka dan saya kira penting sekali memahami bahwa kita itu punya keterbatasan dan itu melihat esensi pendidikan kita meskipun tadi kami sempat sebutkan bahwa ada perubahan terjadi kita itu dilakukan sebenarnya sendiri. Dan kami juga melaksanakan itu juga karena program juga ketika kami membongkar dua advokasi kami terkait dengan simulasi ini atau advokasi semester, kami juga menghadapi tantangan ketika mau melakukan advokasi kedua tujuan itu baik di pemerintah pusat juga di pemerintah sendiri dan saya kira ketika kita berbicara tentang kolaborasi ya, di kami juga melakukan semangat kerja kolaboratif itu di sini juga ada konsorsium masyarakat peduli Indonesia dan juga dalam sebagai sebuah upaya untuk mengadvokasikan mereka misalkan sekumpulan institusi bekerjasama untuk mengumpulkan sebuah tujuan itu tentu punya power ya, message yang lebih kuat dan apalagi itu dilengkapi dengan esensi evidence based di sana dalam menyampaikan pesan kepada stakeholders dan aku juga
memang kami juga beberapa kerja aplikasi kami juga ada yang terkait dengan aplikasi untuk terkait dengan regulasi untuk peningkatan literasi di daerah itu juga akan coba aplikasi untuk dan saya untuk aplikasi salah satu program kami terkait dengan semua juga untuk layanan masuk management dan sebagainya karena usul ini untuk peningkatan volasi ya. Jadi ada beberapa strategi inovasi yang kami coba memang punya tantangan pada tersebut. Ketika kita ada pandangan terkait dengan stakeholder besar, bagaimana meyakinkan pesan-pesan itu juga akan bisa saya kira sekian memang dari kami melakukan kegiatan pemerintah yang tidak bisa bahas kita bisa kita memang ada tantangannya namun kembali berangkat dari yang besar bahwa untuk mencapai tujuan dan sekian besar. Terima kasih banyak Mas Kevin atas tanggapannya juga. Kita tadi saya mencatat betul bahwa kerja advokasi yang didasarkan pada evidence based itu juga mungkin akan sudah pasti mungkin akan sangat berdampak gitu ya ketika memang dilakukan secara kolaboratif gitu ya. Tadi juga Mas Kevin menegaskan pentingnya peran misalnya kolaborasi dalam bentuk konsorsium juga gitu ya untuk meningkatkan bergen ataupun power ketika dalam mendorong kebijakan dan inovasi. Saya pikir tanggapan tadi sangat luar biasa, tapi juga saya ingin membuka lagi kesempatan lebih banyak kepada peserta yang sudah hadir di sini. Boleh bertanya, menanggap, ataupun mungkin memberikan pandangannya, sangat silakan gitu ya, sangat dipersilakan. Saya ingin membuka dulu, silakan. Mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan ataupun ya Mas Nesin satu, buatnya dua, satu lagi mungkin yang tidak kita genapin. Oh genapin. Gancilin. Ada lagi? Tidak, kalau enggak, saya boleh baik tiga. Saya beri kesempatan dulu untuk Mas Nesin. Silakan. Terima kasih Mas Bernard. Perkenalkan saya Mukhlisin dari Yayasan Cahaya Biru. Berdasarkan pengalaman kami kalau misalnya kita bekerja dengan pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah itu bentuknya macam-macam. Jadi secara politis juga kita sekarang melihat ada pemerintah daerah yang sangat menonjol, memperlihatkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Sebenarnya kebijakan yang diambil cukup bagus, tapi juga ada sebagian yang kami anggap itu tidak pro terhadap perlindungan anak. Nah, menurut teman-teman semuanya, bagaimana ini mungkin bisa jadi diskusi kita ya, bagaimana melakukan strategi atau pendekatan terhadap tidak hanya pemerintah daerah juga ya, mungkin juga ke pemerintah pusat juga. Ketika kita juga harus berkolaborasi dengan mereka di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita juga harus bilang bahwa ada kebijakan mereka yang berpotensi menghilangkan hak-hak anak, gitu ya. Nah, kalau kami di Yayasan Cahaya Biru terus terang memang ya di satu sisi kadang kita juga harus menolak dengan tegas kalau misalnya kebijakan itu adalah kebijakan yang berpotensi cukup tinggi, gitu ya, terhadap perlindungan hak-hak anak. Dampaknya ya kami dimarahi dan juga kami akhirnya dijauhi, gitu ya, kami akhirnya dijauhi. Kami juga merasakan pernah ditolak juga. Jadi program kami akhirnya harus dibatalkan karena dianggap bahwa sebenarnya bukan kami tapi salah satu mitra kami yang logonya masuk juga di dalam konsorsium, gitu ya, terus kemudian mengkritik pemerintah daerah, kami terkena imbasnya. Ini juga salah satu kelemahan dari bentuk kolaborasi konsorsium ya, karena kita tidak bisa
melakukan kontrol terhadap organisasi-organisasi yang satu konsorsium dengan kita. Tetapi lembaga tersebut punya misalnya track record yang buruk terhadap salah satu pemerintah. Nah, saya kira ini ya bagaimana ya teman-teman menghadapi problematika. Di satu sisi kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Di satu sisi yang lain kita juga punya kewajiban moral untuk memberikan ya kritikan, untuk memberikan suara bahwa kebijakan mereka misalnya ya dalam tanda kutip itu berpotensi terhadap perlindungan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Desit. Mungkin kita simpan dulu pertanyaannya agar nanti bisa didiskusikan bareng-bareng. Kita lanjutkan. Oke, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Ini saya yang didengarkan ya Mas, karena dua ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Salsabila. Saya salah satu peneliti dari artikel 33, rekannya Mbak Maria juga. Sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu kepada Bu Maria, Mas Pandu, dan juga Mbak Stefani atas paparan dan insight-nya pagi ini. Ini sangat mencerahkan dan tadi ketika paparan itu cukup menggelitik rasa keresahan saya sebagai Gen Z mungkin ya salah satunya. Karena topiknya menarik, karena topiknya itu berkaitan dengan scaling up dan juga terkait dengan perlindungan ya. Ini kan topik yang memang cukup kompleks dan juga sangat lagi hangat gitu ya dibicarakan. Nah, kalau terkait dengan scaling up itu sendiri, karena dari artikel 33 juga tadi sudah disampaikan di awal oleh Kakak Arika ya, kalau kita memang lagi menjadi salah satu mitra implementasi dari program KRAS. Nah, yang cukup menjadi keresahan saya pribadi ya Bapak Ibu, nanti mohon tanggapan juga adalah kan Indonesia itu cukup luas ya. Bukan hanya dari geografis, kita punya 38 provinsi, kita punya 514 kabupaten kota, tapi di dalamnya juga kita punya keunikan tersendiri ya, baik dari sekolahnya, satuan pendidikannya itu sendiri. Kalau PAUD 97%-nya itu yayasan gitu ya pengelolanya. Terus kalau SD banyaknya negeri dan lain dengan keanekaragaman baik dari segi kompetensi maupun dari segi pengetahuan dari SDM-SDM-nya juga. Nah, pertanyaan saya terkait dengan scaling up adalah bagaimana kita itu bisa memastikan kalau suatu intervensi atau suatu peraturan regulasi itu tuh nggak cultural bias. Jadi karena kan tujuan scaling up memang ingin bisa diterapkan di seluruh dengan skala yang lebih besar di tingkat nasional ya, harapannya di seluruh daerah juga bisa menerapkan hal tersebut. Itu gimana caranya kita memastikan apa aja sih indikator-indikator yang perlu kita perhatikan kalau kita mau men-scale up suatu intervensi, salah satu mungkin program KRAS gitu ya, kita harus perhatikan tuh apa supaya itu tuh nggak cultural bias dalam hal ini, mungkin nggak quote-unquote urban bias gitu ya. Kayak misalnya kalau yang tadi dipaparkan oleh Mbak Maria yang kami lakukan di CFL ini kan memang kalau kampanye anti perundungan dan ini kita lakukan di Jakarta dan Bandung itu sangat urban bias ya. Maksudnya itu efektif gitu di urban, tapi dengan kalau misalkan kita punya tadi ada PP Tunas, ada program KRAS dengan skala yang lebih besar, apa aja sih indikator yang sebetulnya perlu kita perhatikan supaya itu tuh beneran bisa di-scale up secara nasional, bukan hanya dalam oke ini udah bisa dijalankan, impact-nya oke, bisa dijalankan ke seluruh daerah, tapi gimana kita memastikan penerimaannya di daerahnya gitu, apakah ini benar-benar bisa digunakan, itu pertanyaannya. Lalu pertanyaan yang kedua, karena topik kita hari ini terkait dengan perundungan ya Bapak Ibu dan kekerasan anak, kemarin tuh saya sempat ke Nias Utara juga, ke Kabupaten Nias Utara untuk program KRAS. Kemudian ada salah satu pertanyaan dari peserta. Emang kalau keras itu nggak boleh? Kalau culture kita di sini itu kalau nggak dikerasin anak itu bisa melunjak. Mungkin pertanyaan saya itu lebih kepada apakah boleh dia dapat insight-nya bagaimana kita menemukan balance untuk menentukan batasan dari suatu hal yang dianggap sebagai kekerasan gitu ya atau perundungan,
tapi juga kita tetap memperhatikan culture setempat gitu, karena lagi-lagi Indonesia itu luas gitu ya dari segi konteks kedaerahan itu kedua. Lalu yang ketiga, tadi saya juga sepakat sekali dengan paparan para narasumber ya dan juga penanggap bahwa kolaborasi ekosistem untuk mendukung seluruh itu tuh bukan kerjaan suatu institusi atau suatu pihak aja, tapi memang kerjaan bersama. Nah, bagaimana sih kalau terkait perlindungan itu sendiri ya? Tadi dari Perhatian juga kan sudah ada banyak intervensi ya, Mas Budi, yang terutama untuk di sekolah. Tapi kita tahu mungkin durasi bersekolah anak itu tidak lebih banyak daripada dengan durasi mereka berada di rumah. Jadi gimana caranya kita memastikan strategi yang efektif untuk memastikan adanya kesinambungan antara peran sekolah dan juga peran orang tua yang ada di rumah gitu, karena terkait saya pikir perlindungan dan lain-lain itu erat kaitannya sama parenting juga ya. Itu gimana caranya apa yang bisa dilakukan gitu oleh sekolah, oleh pemerintah gitu ya, mungkin ada usul atau seperti apa. Itu mungkin 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Salsa, pertanyaannya sangat luar biasa tajam sekali ini. Tapi saya ingin kita simpan dulu lagi biar sekalian ambil. Silakan. Singkat saja, sebenarnya merangkum juga dari teman-teman yang sudah sampaikan tentang kolaborasi dan model seperti apa yang kita perlu lakukan, karena replikasi scaling up itu bukan hanya mereplikasi agenda, bukan hanya mereplikasi program dan kebijakan gitu, tapi juga gagasan, ide dan pengetahuan. Kita di Jakarta berkumpul seperti ini, tapi gimana caranya yang teman-teman sudah lakukan juga yang efektif dan berdampak untuk teman-teman kita bisa berjejaring di provinsi lain, di kabupaten lain, tanpa kita harus travel tiap saat dengan situasi yang kita tidak selalu ideal bisa berpindah. Itu aja sih pertanyaannya. Luar biasa, sangat reflektif sekali ya. Baik, saya ingin mengundang dulu untuk Kak Maria, Mas Pandu, dan Kak Stevi. Tadi pertanyaannya ada 3, tapi satu lagi beranak. Bukan tidak 3. Jadi pertama dari Mas Christine soal pendekatan strategi untuk untuk membuat balance gitu ya peran organisasi masyarakat sipil, lembaga riset think tank ataupun mitra pembangunan untuk menjadi mitra kritis dan kolaborator, karena ada beberapa momen di mana kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita misalkan menolak sebuah kebijakan yang tidak berpihak pada peserta didik atau anak. Tapi di sisi lain kita juga jadi kolaborator gitu. Kita perlu akses mereka, dan tadi juga Mas Rizky menceritakan pengalamannya soal ternyata pernah loh kita ditolak juga gitu gara-gara ketahuan kritis gitu ya. Nah itu gimana cara mengimbanginya. Kemudian yang kedua tadi dari Kak Salsa, satu bagaimana intervensi kebijakan dan inovasi pendidikan yang sudah direncanakan itu tidak cultural bias gitu ya. Artinya itu bisa diterapkan di semua daerah, indikator seperti apa yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa ini bisa diterapkan di semua daerah. Kemudian juga tadi soal perbedaan definisi dan juga pemahaman soal kekerasan gitu ya, bahwa tiap daerah punya cara masing-masing mungkin untuk mendisiplinkan anak, di mana kalau pendisiplinan itu justru membawa kita pada kondisi di mana kita harus memaklumi tindakan-tindakan kekerasan yang sebenarnya tidak boleh. Seperti itu. Kira-kira bagaimana lagi-lagi untuk mengimbangi itu, karena lagi-lagi misalnya dalam konteks kekerasan ya definisinya sudah ada gitu di berbagai undang-undang, di Permendikbud juga sudah ada, tapi kan lagi-lagi di tiap daerah punya kekhasan masing-masing ya dalam menilai sebuah tindakan untuk mendisiplinkan anak itu seperti apa, dan kolaborasi untuk meningkatkan lagi gitu ya dampak dari misalnya kebijakan di pegunungan. Peran seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan juga dari pemerintah. Dan terakhir dari Kak Sheila, kita sudah tahu bahwa kita perlu kolaborasi, dan kira-kira kemudian seperti apa sih yang cocok gitu ya untuk menjadi rumah kolaborasi gitu ya. Ya pokoknya untuk melakukan kolaborasi gitu ya dengan mitra kita yang ada di daerah, karena kan kita juga tidak mau jadi Jakarta bias ya gitu. Jakarta ya gitu bisa enggak semuanya, tapi kan lagi-lagi tiap daerah punya kebutuhan, dan kita harus bisa memastikan tadi ada champion-champion di daerah yang bisa untuk melaksanakan dan juga melanjutkan semangat yang dari pusat biar turun ke daerah sampai ke level-level paling bawah, mungkin sampai di level desa dan juga di level rumah tangga. Siapa dulu? Banyak ya?
Mau Mas Fadil dulu atau? Oke, siap. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya sampai saya. Tadi saya akan coba jawab satu persatu. Mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Prisin tadi, bagaimana ketika kita harus bekerja dengan sebuah pemerintahan yang secara value sangat bertentangan dengan kita gitu ya. Saya mungkin akan menjawabnya dari agak naif terlebih dahulu ya. Jadi salah satu keuntungan NGO kita adalah sebuah lembaga yang bergerak berdasarkan value. Jadi kita berbeda dengan mungkin swasta yang benar-benar bekerja untuk mendapatkan proyek atau uang gitu. Makanya dengan sebagai organisasi yang bergerak dengan value yang kita percaya, ada sangat penting bagi kita untuk tetap stick dengan value tersebut, Mas. Jadi ketika memang kita diminta untuk membantu kebijakan-kebijakan yang bertentangan, ya kita harus tetap menyuarakan pendapat kita seperti apa. Dan kita harus tahu kapan harus berhenti juga sih. Kalau pengalaman saya ya, kita harus tahu kapan harus berhenti. Sebetulnya kalau misalnya sampai di PSPK, sebelum misalnya kami melakukan intervensi ke suatu daerah, yang kami lakukan pertama adalah memetakan stakeholders-nya dulu. Apakah kira-kira daerah-daerah yang sevisi atau value-nya masih sama itu yang daerah-daerah mana saja. Jadi kita tidak, apabila kita sudah tahu ada satu daerah yang mungkin akan susah ya, kita memilih untuk tidak menggali potensi-potensi itu. Dan juga kalau misalnya ini di pemerintah pusat itu akan lebih susah lagi sebetulnya. Ya, tapi berdasarkan pengalaman saya selama ini memang sebenarnya bekerja di advokasi kebijakan adalah never ending journey. Jadi ya ketika sudah ada satu kebijakan yang bagus, nanti berubah pemerintahannya tentu akan bisa berubah lagi. Untuk itulah pentingnya peran kita semua di sini sebagai sama teman-teman NGO untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah, terus mengingatkan pemerintah sesuai dengan value-value yang kita percaya. Karena itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi memang kalau dari saya ya, sebagai organisasi-organisasi yang bergerak berdasarkan value ya kita harus terus memperjuangkan hal tersebut. Dan kalaupun misalnya harus berkompromi sedikit ya tentu ya sesuatu yang kalau bisa jangan sampai berdampak buruk bagi anak-anak yang kita lindungi bersama ya. Mas Prisin. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua ya Mbak Salsa ya, bagaimana memastikan agar tidak cultural bias gitu. Ya, itu adalah PR besar ya Mbak, karena memang Indonesia negara yang sangat luas, konteks budayanya sangat berbeda, dan mungkin ketika kita memaknai scale up itu bukan berarti sesuatu yang sama persis harus diterapkan secara seragam di semua daerah gitu. Ya karena memang untuk konteks Indonesia yang sangat beragam, ya one size fits all jelas bukan solusi begitu ya. Makanya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah itu sangat penting. Secara teori seperti itu. Tapi memang dalam konteks kekerasan tadi agak sulit loh. Ketika memang kita melarang orang tua atau guru untuk keras pada muridnya, tapi itu merupakan budaya yang ada di sana. Ya itu mungkin nanti teman-teman yang lain bisa berbagi pandangannya terkait dengan hal tersebut. Jadi ya menurut saya memang penting untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan budaya lokal ketika melakukan scale up ini, walaupun ya tentu dalam praktiknya akan ada banyak hal yang sangat sulit untuk disesuaikan seperti ya soal kekerasan tadi. Tapi itu menjadi PR kita bersama untuk menemukan timeline-nya di mana. Kemudian juga ya tadi terkait PP Tunas ya, bagaimana menjaga kesinambungan dengan orang tua. Ya memang anak hanya mungkin sekitar 8 jam atau 6-8 jam di sekolah sih saya dengan orang tua. Ya oleh karena itu tadi kalau di paparan saya menjelaskan bahwa pentingnya peran semua pihak. Bahkan terkait dengan orang tua pun, pendidikan orang tua itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, saat ini sudah banyak organisasi-organisasi yang concern terhadap pendidikan orang tua yang bisa terus memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada orang tua. Atau misalnya pemerintah daerah pun juga bisa memanfaatkan sarana-sarana yang mereka miliki di daerah. Karena di daerah kan ada PKK misalnya, ada posyandu. Jadi
tempat-tempat seperti itu juga bisa digunakan untuk sarana pendidikan orang tua untuk memastikan ya apa yang dicita-citakan di PP Tunas ini itu bisa dapat terimplementasi dengan baik. Lalu ya bagaimana bisa berjejaring dengan provinsi lain gitu ya Mbak. Ya ini mungkin yang pertama kita bisa memanfaatkan ya kemajuan teknologi saat ini ya, kita tidak harus mengunjungi daerah untuk bisa dapat berjejaring dengan mitra-mitra di daerah lain. Tapi kalau misalnya mungkin saya sedikit berbagi dari pengalaman PSPK. Kami di PSPK kami memiliki sebuah kolaborasi lintas organisasi dengan Yayasan Guru Belajar dan juga Daily Indonesia, namanya adalah Lingkar Daerah Belajar. Jadi memang kami bekerja sama dengan stakeholders kunci di daerah untuk melakukan penguatan ekosistem pendidikan di daerah. Jadi tidak hanya dengan pemerintah daerah saja, tapi juga dengan guru, lalu ada orang tua di sana, lalu organisasi masyarakat sipil yang ada di daerah tersebut, dan juga bahkan industri yang ada di sana. Karena bisa jadi industri akan mendukung pembiayaan dari inisiatif yang dilakukan melalui CSR mereka. Jadi kalau kami di daerah, kami dari Lingkar Daerah Belajar, di mana kami bersama dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di daerah tersebut, selalu diawali dengan pemetaan isu bersama. Itu sesuatu yang kami sebut sebagai dialog di awal, gitu. Dialog awalnya itu kami mengumpulkan semua stakeholders yang tadi saya sebutkan bersama-sama, kita memetakan, oh kira-kira isu-isu utama yang ada di daerah ini itu apa. Dan setelah dipetakan bersama, follow up-nya adalah kami melakukan kelas-kelas penggerak, kami sebutnya kelas-kelas penggerak untuk mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan yang dipetakan di pertemuan tersebut. Jadi intervensinya selain kelas-kelas penggerak berdasarkan isu tersebut, juga pendampingan penyusunan kebijakannya. Karena kami juga bekerja, karena di dalam ekosistem tersebut ada pemerintah daerah juga, maka follow up selanjutnya juga kami mendukung, ya, oh jadi ada masalah ini, kebijakan-kebijakan yang harus dikerjakan itu apa saja. Jadi mungkin ya untuk di daerah seperti itu, kolaborasi antar lintas organisasi bisa dilakukan, dan ketika melakukan intervensi juga melibatkan seluruh stakeholders yang ada. Ini sedikit menanggapi tanggapan dari kreasi tadi di awal pas saya baru masuk. Ya, jadi memang terkait dengan perubahan rezim, gitu. Ya sebenarnya yang paling penting dan bisa kita lakukan adalah penguatan di daerahnya. Ya, karena memang walaupun misalnya pemerintah pusat atau menterinya berganti gitu, kalau kita melihat di Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, kan itu ada pembagian soal isu-isu apa saja yang menjadi kewenangan seluruhnya pusat dan mana yang dibereskan ke daerah. Sebenarnya kewenangan pendidikan itu cukup besar ada di daerah, di mana ya pusat itu mereka mengatur norma standar kriterianya. Jadi ketika inovasi yang dilakukan atas hal-hal umum yang diatur di pusat itu bisa dilakukan di daerah. Jadi itulah yang bisa menjadi peluang bagi kita semua sama orang teman-teman di NGO ini untuk terus menanamkan value-value kita dengan mendorong inovasi-inovasi di daerah melalui kebijakannya atau melalui program-program dengan memanfaatkan ekosistem yang ada di sana. Mungkin dari saya dulu ya. Terima kasih banyak. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana untuk mendekati Pemda, berarti baik terhadap Pemda ya. Mungkin ini based on pengalaman kami, karena kami juga baru mengalami ya, yang ganas ada, yang sangat welcome ada gitu, dan paham bahwa kalau misalkan saya setuju tadi Mas Pandu bilang bahwa value kita tetap kita pegang gitu, karena kita berpihak kepada anak. Nah, menurut saya pertama mungkin kita harus menggunakan stakeholders dulu, dan kita lihat kita tuh apa kita punya koneksi, kita bisa kenal siapa sih gitu, orang Pemda mana yang cocok kita deketin terlebih dahulu. Karena jangan-jangan nanti kita datang, Pak saya dari Aktiva 33 gitu, siapa Aktiva 33? Ya kan belum tentu dia tahu Aktiva 33 itu siapa. Jadi kita deketin dulu siapa yang bisa kita approach. Nah kemudian setelah kita approach, mungkin kita juga perlu
membumi sedikit. Kadang-kadang ketika kita ngomong, oh aduh konsepnya begini, ya bapaknya juga bingung. Jadi kita juga, dan kadang-kadang kan gini, ketika kita datang ke Pemda, bisa jadi dia tuh saya pernah ke suatu daerah, dia tuh dari dinas perhubungan. Jadi dia juga baru jadi dinas pendidikan gitu. Jadi mungkin kita perlu ngobrol secara casual dulu, jangan langsung dar gitu. Jadi jangan langsung kita ke topik yang kita mau gitu. Kita gali dulu mungkin secara, oh Bapak udah lama jadi dinas pendidikan dan lain-lain. Nah, cara komunikasinya, kemudian kita juga harus mungkin kita harus pertama-tama tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal. Tapi mungkin betul kalau memangnya sudah tidak bisa sama sekali tadi kan sampai harus pindah gitu. Kalau dari pengalaman kami ketika udah mentok mungkin kami bisa ke yang atasnya dulu. Tapi tentu kami nggak mau jadi berantem nih atas sama bawah gitu. Dan tentu dengan cara yang halus. Jadi balik lagi tuh komunikasi sih. Kalau ke Pemda itu mungkin komunikasi yang terpenting gitu karena kita nggak tahu tujuan dia tuh apa sih gitu. Ketika kita datang apa sih yang kita lihat dari kita gitu, apa dia melihat uang atau dia lihat apa gitu dari kita gitu, atau dan banyak juga dinas yang bagus gitu, maksudnya kita punya tujuan yang sama gitu, dia mau meningkatkan dan dia merasa melakukan itu. Jadi kalau dari kami mungkin pertama kita petakan stakeholdersnya, terus yang terpenting adalah komunikasi. Jadi perlunya kita memuni supaya yang kita inginkan di daerah itu juga bisa berjalan dan diterima oleh kami. Itu dari saya. Kemudian tadi yang Mbak Salsa ya, banyak yang Mbak Salsa pertanyaannya. Nah, kalau untuk yang gimana sih gitu, supaya jangan di urban aja gitu kan, kayak Jakarta itu kan memang Jakarta dan Bandung gitu, karena kita kan ambil data yang kekerasan tertinggi itu dari data itu. Nah, mungkin lokasi risetnya itu kita juga perlu seimbang. Jadi rural dan urban kita juga perlu jumlahnya seimbang. Nah, kemudian mungkin secara ini juga karena misalnya tim modul kami ya di program kreasi gitu kan. Mungkin ini pengalaman kami sangat menyesuaikan modul yang kami berikan di daerah ini sekarang. Jadi tentu saja ketika balik lagi mungkin komunikasi dan apa yang kita sampaikan. Kita harus menyesuaikan. Jadi ketika, oh itu daerah 3T, mungkin kita harus biar minimum. Jadi nggak bisa, bahkan cara kita present pun kan itu nggak bisa ketika kita di Jakarta dan di Papua tuh mungkin, ini saya bukannya diskriminasi, cuman tapi harus disesuaikan. Karena belum tentu mereka mengerti. Begitu juga dengan modul materi-materi komunikasi itu betul-betul harus disesuaikan dengan. Jadi supaya bagaimana kalau nanti mereka baca, mereka tuh ngerti, mereka tuh nggak susah untuk memahaminya, mencernanya itu nggak susah. Kemudian tadi dari terus kemudian mungkin kalau di Jakarta Bandung kita bisa pakai sosial media. Nah, kalau di desa-desa memang mereka ada yang punya handphone, walaupun sinyalnya terbatas ya, tapi ada yang punya handphone. Nah, mungkin kalau misalkan cara-caranya itu untuk scale up itu, kita bisa melalui teman. Jadi mereka di sekolah melalui teman-temannya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa bikin pertemuan, ada siswa, orang tua, gitu. Kemudian kelompok masyarakat, gitu. Jadi caranya adalah melalui itu jangan muluk-muluk dulu sosial media gitu kalau misalkan di daerah tertentu. Nah, kemudian tadi Mbak Sheila, mungkin caranya adalah memang kita nggak bisa setiap kali pergi ke daerah gitu. Mungkin pertama-tama kita juga harus kolaborasi dulu. Jadi kita cari dulu, kita petakan dulu lembaga-lembaga di daerah itu ada apa aja. Nah, kita kolaborasi dengan daerah-daerah, terus kita sepakati dulu nih konsepnya tuh, konsep dan programnya apa aja. Jadi mungkin pertama-tama kita harus datang dulu, tapi nanti nextnya kita bisa ketika kita sudah kita udah dapet chemistry-nya, kita bisa, Pak, nextnya boleh nggak kita setnya secara online? Atau ketika kita punya, misalkan tim kita yang ditempatkan di daerah tersebut, kita tingkatkan kapasitinya yang di daerah tersebut supaya nanti dia yang akan berkoordinasi dengan lembaga tersebut. Terima kasih. Kak Semi.
Kalau dari saya mungkin nggak banyak, hanya menambahkan saja karena semua sudah tercover. Mungkin saya bisa menambahkan mengenai inovasi yang tidak bagaimana cara mencegah cultural bias. Sebenarnya ini juga sudah dilakukan sih sama teman-teman di project GPKIX Puskapa, yaitu kita mencoba untuk menyerahkannya semua kepada sekolah. Karena agar kita tahu keadaannya seperti apa, terus kemudian dinamikanya seperti apa, kemudian karena partner kita itu yang di daerah, mereka yang paling tahu tentang bagaimana keadaan misalkan dari segi infrastruktur, sumber daya, kemudian political social dynamics, dan juga sebenarnya ini juga salah satu concern yang dimiliki ketika kita berbicara mengenai scaling sih. Jadi kadang-kadang kita berbicara scaling up, namun kita lupa untuk mempertimbangkan tadi aspek-aspek keadilan tadi, misalkan seperti sumber daya, infrastruktur, kemudian geografi, kemudian political will, komitmen politik dan sebagainya. Dan mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan ya tadi menyerahkan lagi kepada sekolah. Kita memberikan sebuah peningkatan kapasitas, kemudian kita berdiskusi bersama sekolah menurut Bapak Ibu sekalian seperti apa ini aplikasinya. Ketika kita dan juga mungkin membutuhkan untuk menyesuaikan beberapa istilah gitu, misalkan karena istilah gender itu agak sulit diterima karena dianggap sebagai kesetaraan gender tuh konsep barat dan sebagainya, maka mungkin ada beberapa istilah yang harus diganti agar lebih mudah untuk diterima di level sekolah. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kak Stefi. Tepuk tangan. Saya ingin lanjut. Cuma kalau lanjut, tiba-tiba ini udah hari Minggu aja. Jadi saya juga mohon maaf ini udah terlambat sekali. Tapi lagi-lagi itu diskusinya sangat luar biasa. Tapi mungkin saya mohon maaf sekali lagi mungkin membatasi pertanyaannya untuk 3 pertanyaan saja. Cuma setelah ini Puskapa juga menyediakan penasihan. Silakan mungkin beramah tamah, mau ngobrol-ngobrol, informasi silakan. Tapi mohon maaf teman-teman yang di online, saya tidak bisa membuat kesempatan. Takut juga Kak Stefi ini udah begadang. Jadi mungkin demikian saja, tidak berlama-lama lagi karena sudah narap cukup panjang. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami Puskapa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan Mas Bunda yang sudah berkenan hadir lagi-lagi ke Depok, tidak mudah gitu. Tapi saya yakin semoga ini bisa jadi kesempatan bagi kita untuk belajar dan mungkin next kesempatan mungkin nanti Yayasan Cahaya Guru bisa memfasilitasi. Atau dari teman-teman kreasi atau banyak sebagainya. Sekian dan terima kasih dari kami. Terlebih mohon maaf. Bila itu kurang daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Kevin. Sampai jumpa semua. Nika Bay, Mbak Mutia, Mbak Rasti. Terima kasih teman-teman. Siap, Kak Bay.